Dalam kitab mah nggak ada. Ada juga menepuk tangan bagi perempuan ketika dia menunaikan sholat berjamaah, kemudian imamnya salah, lupa rakaat, maka dengan menepuk tangan. Tapi bukan keprok. Nepokin jepati, merpati pergi itu terbang. Jangan cuma cukup ya. Itu dong. Berapa kali? Jika sekali tidak ngerti, 2 kali. Tapi wala mutawalian, nggak boleh urut-urut. Jangan. Itu ketika berurutan mutawalian nggak boleh. Itu tata cara. Kalau laki-laki kan subhanallah ya. Berarti intinya ketika kita sholat berjamaah, makmum itu saat dia ingin bermakmum, ketika ada 2 orang maksudnya, kalau berjamaahnya banyak kan nggak usah nyolek-nyolekan. Itu kalau berdua nggak usah nyolek, cukup bijahri sautihi dengan mengeraskan suara inda takbiratul ihram, ketika ngucapin takbiratul ihram gitu, bermakmum. Allahu Akbar, tandanya dia bermakmum. Alasannya kenapa mengeraskan suara? Karena makmum itu wajib niat menjadi makmum, iktidaan. Kalau imam nggak masalah, imam mah nggak mesti ngerubah niat kan. Imam mah ketika dia sholat sendiri, usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu Akbar, karena sholat sendiri. Tiba-tiba ada makmum, bermakmum, nggak mesti ngerubah dalam hatinya niat saya jadi imam, nggak usah. Artinya ketika sudah ada yang bermakmum di belakangnya, berarti spontanitas secara langsung atau otomatis dia sudah menjadi imam, gitu maksudnya. Tapi bagi imam, bagi makmum, nggak serta merta ketika berada di belakang imam dia udah menjadi makmum, enggak. Karena ada yang ketika posisinya berada di belakang imam tidak bermakmum. Contohnya bagi makmum yang memisahkan diri dari sholat berjamaah karena sebab imamnya kurang bagus bacaannya, kan begitu. Jadi maka diwajibkan bagi makmumah mengucapkan makmuman lillahi ta'ala gitu. Bagi imam tidak ada kewajiban illa fi sholatil jum'ah, melainkan hanya pada sholat jum'ah gitu. Bagi sholat jum'ah mah wajib tuh. Sholli fardul jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Jangan pakai adaan, nggak usah. Lu jelasin dulu ya. Sholli fardul jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Wajib tuh ngucapin imamannya. Karena sebab itu sifatnya hari itu sholatnya siang hari tapi suaranya dikeraskan. Asal muasal sholat yang dilakukan pada siang hari adalah disebut sholat sir, zuhur dan asar, dipelanin suaranya. Kenapa di hari Jumat dikeraskan? Tuh, itulah rahasianya. Berarti ngucapin imaman lillahi ta'ala bagi imam itu hukumnya wajib, tapi wala adaan, tidak boleh mengucapkan adaan imaman lillahi ta'ala, nggak usah pakai adaan. Ima fil imami wa ima fil makmumi, baik itu kepada imam ataupun kepada makmum. Usolli fardul jum'ati raka'ataini mustaqbil kiblati adaan makmuman, enggak usah pakai adaan, langsung raka'ataini mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala, itu enggak usah pakai adaan. Wa iza qala adaan, ketika berkata atau mengucapkan ima lil imami wa ima lil makmumi, baik itu kepada makmum dan kepada imam, mengucapkan adaan batola maka batolat maka batal sholatnya. Itu iya, jadi sholli fardul jum'ati raka'atain mustaqbilal kiblati adaan makmum lillahi ta'ala, maka batal sholatnya itu. Berarti nggak usah pakai adaan, langsung baca
makmuman lillahi ta'ala. Li'annahu la qada'a fil jum'ah, karena sesungguhnya kenapa dilarang pakai adaan? Karena sesungguhnya tidak ada qada bagi sholat Jum'ah. Itu wa fi ghairil Jum'ah adaan. Adapun pada selain sholat Jum'ah atau adaan sholat fardhu maghribi adaan, fardhu isya adaan, fardhu subuh adaan, fardhu zuhri adaan, fardhu asri adaan illa fil Jum'ah. Itu kaifiah bermakmum, harus tahu tata cara bermakmum. Jika sholatnya cuma berdua doang dengan imam, maka taqarrub makmum kepada imamnya. Itu iza sajada, ketika imam sujud, apa tuh, roksu, jadi ujung kepalanya itu berada alamang kibal imam, kepada atas pundaknya imam gitu. Berarti di sini nih udah saya jelaskan ya, harus hati-hati tuh. Suka ada yang deket ya, hampir rapat gitu, hampir rapat banget. Gimana tuh itu? Tapi di sini keterangannya gitu. Jadi ujung kepala makmum itu berada di ujung pundak imam, bahu, pundak ini ya, pundak mengkibai. Suka ada tuh sampai dekat banget ya, sampai dekat banget itu. Alasannya kenapa? Karena imam dengan makmum itu harus saling mendengarkan bacaannya. Jangan sampai terjadi bacaan makmum ngegerecokin bacaan imam. Ya, kalau deketan ngegerecokan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Misalnya si makmum berdekatan nih, ngeganggu sama imam, atau sebaliknya si imam ke makmumnya. Nah, sementara dari kedua-duanya sedang menyempurnakan bacaan Fatihah, terganggu oleh bacaan imam si makmumnya atau sebaliknya. Disitulah maka oleh sebab itu saat sholat berjamaah berdua antara imam dengan makmum, hendaklah kayak tadi tuh tata caranya, ujung kepala makmum berada di pundaknya imam. Suka saya sering lihat tuh dekat ya. Dan alasan kedua, ketika ada yang mau ikut berjamaah, orang yang berjamaah kedua itu ngasih tahu kepada makmum yang pertama untuk mundur dengan cara dia berada di barisan belakang, supaya si makmum yang pertama itu mundurnya enggak terlalu jauh gitu. Kalau deket kan jauh dia mundurnya. Kalau itu kan cuma sekelangkah aja gitu. Makanya kalau di sini berarti berada di tengah-tengah sejadah, nggak mesti di garis putih maksudnya gitu. Nah berarti ketika berada di tengah sejadah itu, nah mundur ke belakang saat ada yang bermakmum nggak terlalu banyak gitu. Nah begitu pula aturan-aturan si makmum yang mundur dari barisan ketika ada makmum kedua. Cara mundurnya nggak asal mundur, iya nggak? Makanya di dalam sini jelasin makmum harus tahu kaifiah tata cara bermakmum. Itu tadi tata cara bermakmum itu tadi ketika dia sedang sholat berjamaah dengan imamnya dalam kondisi berdekatan dengan imam, tiba-tiba ada yang bermakmum. Lalu gimana cara mundurnya si makmum pertama ini untuk mensejajarkan barisan kepada makmum yang kedua? Apakah semau-maunya atau enggak? Pertama, langkahkan kaki ke belakang satu kali, lalu kemudian langkahkan kaki yang kiri sejajarkan dengan kaki yang kanan gitu. Lalu kemudian setelah memang belum sama barisannya dengan si makmum yang kedua itu, ngelangkahin lagi tuh kaki yang kanan sejajarkan dengan makmum yang kedua, baru kaki yang kiri ngelangkah lagi. Enggak, kaki kanan ngelangkah, kaki kiri ngelangkah ke belakang, enggak begitu. Jadi ada aturannya. Jika melakukan hal itu tidak sesuai dengan aturannya, maka disebut batal sholatnya, karena disebut mutawaliyah, apa berurutan. Melangkah kaki kiri ke belakang, kaki kanan ke belakang, kaki kirinya malah ngelewatin kaki kanan. Itu kaki kiri jalan ke depan. Ya kaki kiri jalan ke depan gitu ya. Jalan ke depan kan kaki kanan,
kaki kirinya berarti melewati kaki kanan kan. Nah, beda dengan sholat mah kan nggak begitu. Jika melangkahkan kaki kanan ke belakang, kemudian kaki kiri itu harus disejajarkan dengan kaki kanan. Nggak boleh kaki kiri ngelewatin kaki kanan. Itu tata cara bermakmum melangkah bagi makmum pertama untuk mensejajarkan barisan dengan makmum yang kedua. Gitu caranya. Jika dia ngelangkahin kaki kirinya melewatin kaki kanan berarti ke belakang banget, maka hukum sholatnya batal. Alasannya karena sebab melangkahkan kakinya mutawaliyah berurutan gitu. Kan batal gini mah. Tapi kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim liman hamidah, Allahu Akbar, garuk lagi kan nggak mutawaliyah namanya kan. Itu yang dimaksudnya. Nah, itu tata cara makmum.